Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi, 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 Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini menyambung apa yang kita bahas kemarin itu, yang mengenai tenaga dalam, mengenai cakra, mengenai aura. Nah, dalam sore hari ini kita akan membahas cakra dan bagaimana cara kita membuka supaya bermanfaat bagi tubuh kita, juga pemikiran kita untuk depannya. Cakra adalah suatu titik simpul dalam tubuh, tapi kita buka yang cakra-cakra yang utama, yang dari cakra mahkota, anjana, anahat, wisuda, kita buka satu persatu. Nah, bagaimana kita cara membukanya? Satu, bisa melewati diri kita sendiri, juga bisa dengan bantuan orang lain. Satu contoh, kalau saya istilahnya, bagaimana Anda bisa membukakan cakra? Insya Allah bisa, dengan menggunakan teknik yaitu pembedahan atau merubek pintu cakra yang ada dalam tubuh kita. Juga bisa kita dengan latihan pernapasan. Nah, sore hari ini kita akan memberikan penjelasan bagaimana kita membuka cakra kita sendiri dengan pernapasan. Yang harus kita mulai lain kalau kita dengan menghirup energi dengan cakra itu lain dengan cara membuka. Kalau membuka itu harus dari cakra-cakra dasar, yaitu mula dasar, mula darah cakra, terus naik sampai ke cakra sahasrara. Nah, kita mulai, kita praktekkan saja bagaimana kita membuka dengan pernapasan. Maaf, ini karena ya keadaan kita duduk bersila, badan tegap, dada membusung. Diusahakan aksesoris ini tidak dipakai, bukan karena apa, ini bisa menghambat peredaran darah kayak gini, ini tidak usah dipakai. Dan kalau ini ya ini dipakai tidak apa-apa, yang ini nanti kelihatan judulnya tuh. Nah, caranya tangan dibuka di atas lutut, nyantai, tidak boleh begini, ini nahan, tidak boleh begini, ini juga nahan. Kita nyantai, kita buka gini, kita tekuk tangan jempol kita tekuk gini, ini agak ditekuk, pejamkan mata. Nanti kita tarik napas melalui hidung, ditahan di perut, dikeluarkan. Nah, dengan cara lidah ditekuk ke atas biar napas ini enggak bocor. Suatu contoh gini, kalau kita pakai ente itu masuk tahan, ini kalau KT itu keluar tahan. Kita pusatkan sambil kita tarik napas, kita kembungkan perut, pikiran berpusat di cakra mula darah cakra. KT itu tak keluar tahan. Jadi begitu kita mengeluarkan napas, itu enggak kita harus terus langsung itu menarik lagi. Kita tahan dulu, napas habis, kita keluarkan, kita tahan dulu, enggak boleh kita langsung
menarik napas lagi. Ya mungkin ya tergantung kekuatan kita lah, kemampuan kita itu relatif tergantung masing-masing. Ini contohnya, pandangan lurus ke depan, ini perlu dikembangkan, pikiran di cakra dasar, muladhara cakra. KT ini keluar, tahan, ini kita tidak narik napas lagi, baru ente lagi 5 putaran sambil kita rasakan. Kita sadari bahwa pintu cakra itu terbuka. Kita bayangkan bahwa pintu cakra itu terbuka dengan olah napas. Tapi yang tidak bisa, istilahnya kalau apa itu instan. Kalau kita belajar sendiri, belajar tanpa bimbingan itu ya nggak bisa, istilahnya itu langsung instan terus sekaligus terbuka, sekali latihan terbuka, nggak bisa, terkecuali dibimbing oleh yang ahlinya atau yang menguasai hal tersebut. Nah, kan kemarin sudah saya terangkan bahwa cakra itu yang namanya 111 sudah saya terangkan. Begitu juga ini caranya sudah aku terangkan. Kalau cakra ini sudah terbuka, kita bisa merasakan energi cakra itu masuk melalui pintu-pintu ini. Ada yang merasakan ada getaran hangat, ada yang merasakan getaran dingin. Istilahnya tergantung kitanya gimana kita menerimanya. Jadi lain orang lain, nggak bisa istilahnya si A kok merasa dingin, si B kok merasa hangat. Yang mana yang benar, semuanya benar. Semuanya bisa merasakan, ya tergantung insting kita gimana menerima. Dari cakra muladhara cakra, kita ke cakra seks atau swasthitana cakra. Itu 5 kali juga tarikan. Nanti dirasakan di sini ada denyutan, ada rasa mungkin getaran, ada mungkin hawa dingin atau hawa panas. Itu 5 kali. Tarik napas, tahan di perut, keluar napas, tahan, tarik lagi selama 5 kali putaran. Sudah itu kita naik ke cakra manipura cakra yang berpusat di pusar. Apa itu pusar? Kalau di perut lah istilahnya, di perut gitu saja, di perut. Itu 5 kali putaran juga seperti itu. Sensasi rasa itu sama saja yang seperti yang sudah saya jelaskan. Terus itu naik lagi ke cakra jantung. Cakra jantung ini, cakra jantung kita rasakan. Kalau di sini bisa ada kayak pusaran angin ya, sudah itu. Pusaran angin yang sebesar segini, kayak butiran telur gitulah, itu bisa masuk sini. Saya rasa mungkin ada dingin, ada hangat, sudah saya jelaskan tadi. Cakra sini sudah, baru ke tenggorokan. Ini tenggorokan ini yang sudah saya jelaskan kemarin satu persatu, jadi yang enggak usah saya ulangi lagi yang namanya satu persatu. Tenggorokan begitu juga, ini dibuka ya seperti yang di bawah sampai anjena. Terus ini sekarang mahkota itu terakhir. Itu sensasinya kalau di sini ini lain. Ini kalau di sini ini kalau sudah terbuka, rasanya itu kayak di sini ada pusaran kecil selebar jempol ini. Tapi kita rasakan semakin ke atas itu rasanya kayak membesar, pusaran angin kayak puting beliung. Itu kebanyakan gitu, 95% seperti itu yang sudah saya alami bersama kawan-kawan di Mayanggoro.
Biasanya yang paling peka itu di sini. Nah, untuk pembersihannya pembersihannya ya gitu, tapi dari atas ini, dari cakra mahkota. Jadi cakra mahkota kita kalau kita sudah merasakan, tarik, kita masukkan, kita salurkan ke seluruh badan. Yang ini dari kepala dulu, habis itu dari kepala sudah, kita dari leher. Nanti ada penjelasannya di lain waktu. Ini di bahu kanan kiri, dada, perut, sampai ke ujung kaki. Itu cara kita menarik. Terus nanti ada pembersihan. Pembersihan itu ada penyelarasan. Terus pembersihan, penyelarasan. Nah, kita sudah bisa salurkan. Biasa tergantung niatnya kita untuk apa. Mungkin bisa kalau yang istilahnya kalau masih bujang lah. Kalau yang masih bujang ya kita program untuk mahadah, pengasian, semar mesem, mak tipu gitu, itu bisa. Tapi ya tergantung orangnya juga gitu. Ya, kalau orang yang seumuran kita ini ya untuk kesehatan lah, untuk kesehatan, ketenangan diri, ketenangan batin. Juga bisa untuk penyembuhan. Nanti di lain waktu kita akan praktekkan gimana caranya itu kita ubah dengan energi penyembuhan, energi ilahiyah, energi prana yang kita manfaatkan untuk penyembuhan. Insya Allah nanti kalau sudah ini berjalan lancar, banyak penggemar, kita lakukan live streaming, kita langsung sama-sama buka, bisa datang ke sini juga, monggo, mau sambil silaturahmi, ada WA saya di deskripsi itu ada. Kalau mau jarak jauh bisa nanti lewat streaming, nanti kita bimbing lah. Tapi yang lebih bagusnya datang langsung, nanti langsung saya bimbing sendiri bagaimana kita untuk gunakan ini untuk penyembuhan, gimana kita gunakan ini untuk pemagaran, gimana ini untuk kesehatan, bagaimana cara kita apa itu penyembuhan jarak jauh, pemagaran jarak jauh. Itu lebih jelasnya itu ya silahkan datang sambil silaturahmi seduluran bersama Mayang Koro. Jadi ya gimana, mohon maaf ini tidak ada di sini, ini di dalam Mayang Koro ini istilahnya itu mengkomersilkan sebuah pemikiran, sebuah pengetahuan. Tidak ada, yang penting silaturahmi seduluran. Insya Allah barokah kita hidup di dunia ini. Ya mungkin di akhirat, tapi kalau akhirat itu sudah bukan urusan kita, itu sudah urusan yang Maha Kuasa. Yang penting kita di dunia ini saja lah, dimana kita itu bisa bersosialisasi sesama manusia, bersama alam. Insya Allah ada barokah. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam bersikap. Kita dari Mayang Koro meminta beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.